Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denisa Fadila Azizabila dengan NIM 2105923 dari kelas keperawatan B 2021 Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bioakustik. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya. Apa itu bioakustik? Bioakustik berasal dari dua kata, yaitu kata bio dan kata akustika. Bio artinya hidup atau hayat, dan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Sedangkan menurut istilah, akustika berarti bagian khusus pendengaran yang tercakup dalam suatu bidang. Bioakustik sendiri yaitu suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Selanjutnya ada gelombang. Gelombang adalah suatu usikan atau getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Gelombang berdasarkan mekanismenya ada dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang tidak mampu mengirimkan energi melalui ruang hampa. Sedangkan gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang mampu memancarkan energi melalui ruang hampa. Gelombang berdasarkan arah rambatnya juga ada dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal yaitu arah rambatnya tegak lurus, sedangkan gelombang longitudinal arah rambat gelombangnya sejajar. Selanjutnya ada bunyi. Bunyi merupakan getaran yang menimbulkan gelombang longitudinal yang merambat melalui medium perampatannya sehingga dapat didengar. Sedangkan gelombang bunyi merupakan gerakan dari molekul zat dan zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang serta mentransmisikan energi tanpa disertai perpindahan partikel. Syarat terjadinya bunyi yang pertama ada sumber bunyi yang bergetar. Yang kedua ada zat perantara yang merambatkan gelombang bunyi dari sumber ke telinga. Yang ketiga, getaran mempunyai frekuensi tertentu, yaitu dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang keempat, indera pendengar dalam keadaan baik. Menurut frekuensinya, bunyi dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, ada bunyi ultrasonik, yaitu dari 0 sampai 20 Hz. Bunyi ini biasanya dapat didengar oleh gajah dan anjing. Yang kedua, ada bunyi audiosonik, yaitu dari 20 sampai 20.000 Hz. Biasanya bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga ada bunyi ultrasonik, yaitu di atas 20.000 Hz. Bunyi ini biasanya dapat didengar oleh kelelawar atau lumba-lumba. Sifat gelombang bunyi. Gelombang bunyi mempunyai sifat memantul, diteruskan, dan diserap benda. Apabila gelombang suara mengenai tubuh manusia, maka bagian gelombang akan dipantulkan dan bagian lain akan diteruskan ke dalam tubuh. Penyerapan energi bunyi ini akan mengakibatkan berkurangnya amplitude gelombang bunyi. Kecepatan gelombang bunyi. Kecepatan gelombang bunyi yaitu jarak yang ditempuh bunyi dalam waktu 1 sekund. Bunyi memerlukan waktu untuk merambat melalui medium udara dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk merambat melalui suatu medium, bunyi memerlukan waktu tertentu yang disebut cepat rambat bunyi atau V, waktu tempuh atau T, dan jarak tempuh atau S. Rumusnya yaitu V sama dengan S dibagi T. V yaitu kecepatan dengan satuan meter per sekon, S yaitu jarak dengan satuan meter, T yaitu waktu dengan satuan sekon. Yang selanjutnya ada intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah energi gelombang bunyi yang menembus permukaan bidang tiap satu satuan luas tiap detiknya. Apabila sumber bunyi mempunyai daya sebesar P-watt, maka besarnya intensitas bunyi di suatu tempat yang berjarak R dari sumber bunyi dapat dinyatakan sebagai I sama dengan P bagi A
atau juga P bagi 4 R kuadrat. I yaitu intensitas bunyi dengan satuan watt per meter kuadrat. P yaitu daya sumber bunyi dengan satuan watt atau joule per second. A yaitu luas permukaan yang ditembus gelombang bunyi dengan satuan meter kuadrat. R yaitu jarak tempat dari sumber bunyi dengan satuan meter. Yang terakhir ada efek Doppler. Efek Doppler adalah peristiwa berubahnya frekuensi sumber bunyi yang didengar akibat perubahan gerak antara pendengar dan sumber bunyi. Efek Doppler ini dipergunakan untuk mengukur bergeraknya zat cair di dalam tubuh, misalnya darah, bekas ultrasonik atau bunyi infrared yang mengenai darah. Darah akan memantulkan bunyi echo dan diterima oleh detektor. Sekian pembahasan bioakustik dari saya. Semoga bisa menambah ilmu teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.